Lestari dan selamat datang di Live with Trio Lestari. Hey. Tema episode malam hari ini adalah Travel the World dan kali ini senang sekali Trio Lestari akan pergi liburan keliling dunia. Tidak hanya itu, kita juga akan ditemani oleh seorang duta pariwisata yang juga akan menjadi tour guide kita selama liburan kali ini. Yang jelas menyenangkan karena episode kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan cantik, cerdas dan punya, pokoknya menyenangkan karena saya tidak biasanya buka pemirsa dengan sahabat saya, satu yang agak jarang bicara dan satu lagi ya agak punya pendirian yang terlalu berlebihan. Ya, berkependirian terlalu berlebihan. Tapi malam hari ini saya ditemani oleh seorang Putri Indonesia 2015. Dan kita sambut, beri tepuk tangan meriah buat Anindya Putri. Selamat malam. Saya harus buka kacamata kalau begini. Selamat malam Anindya, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Senang sekali malam hari ini akan menjadi tour guide kalian. Waduh, tepuk tangan dong. Iya, jadi malam ini saya akan membawa kita, Trio Lestari dan warga Trio Lestari untuk berkeliling dunia. Dan juga bertemu para traveler yang punya cerita menarik. Oke, kamu setiap kali jalan ke mana selalu pakai gini enggak? Kalau jalan ke kamar mandi juga enggak. Oh enggak, jadi karena kalau untuk bertugas selalu menggunakan mahkota dan selempang harus Putri ya, Indonesia. Iya. Aku pengen tahu aja soalnya baru kelihatan berdiri dekat gitu. Kalau jalan-jalan main-main biasa enggak. Jadi kalau setiap ada acara pasti kamu akan pakai mahkota itu ya? Iya benar banget. Pastinya ya? Iya. Iya, aduh saya lagi ngebayangin kalau Tompi dipakaikan mahkota ya seperti apa saya nggak kebayang. Tapi yang jelas kamu sering jalan-jalan? Travel? Sering banget, dari umur 19 tahun itu mulai pertama kalinya jalan-jalan ke luar negeri. Oke, kan sekarang kamu sebagai Putri Indonesia 2015 ya? Iya. Ya, itu tugasnya pasti harus menjadi spokesperson, jadi juru bicara untuk bicara Bener tentang banget, pariwisata Indonesia. itu salah satu tugas Putri Indonesia. Itu kamu menyampaikan apa tuh tentang daerah-daerah yang mainstream saja, misalnya kamu cuma ngomongin tentang Bali atau masih daerah-daerah yang lain? Knowledge kamu, pengetahuan kamu tentang Indonesia itu kemana aja? Jadi secara nggak langsung ketika bertugas sebagai Putri Indonesia, punya kesempatan traveling keliling Indonesia, ini jarang banget untuk perempuan Indonesia bisa dapat kesempatan seperti saya karena bisa langsung belajar budaya Indonesia dengan orang-orang lokal. Langsung? Iya langsung. Dan paling menarik nih ketika saya pergi ke Pulau Nias. Oh kamu sudah sampai ke Nias? Iya, alhamdulillah sampai Pulau Nias. Oke. Dan menyaksikan langsung bahwa adat dan budaya di sana lompat bahkan batu itu kan? Iya, menyaksikan langsung tari perang, lompat batu dan mereka tuh masih mempertahankan rumah adat sampai sekarang masih ditinggalin. Menurut kamu pada saat kamu langsung melihat itu impresi kamu pertama kali selain kamu bicara tentang menjaga apa yang kamu lihat maksudnya harapannya, impresi pertama kamu tuh ngelihat kayak gitu apa? Takjub ya, bahkan kayak sempet bengong gitu. Wow gitu loh, melihat sisi lain Indonesia karena selama ini kan saya dibesarkan di Semarang, kemudian sekarang tinggal di Jakarta, jadi melihat gedung-gedung terus kemudian lihat Nias yang begitu bedanya. Oh, tepuk tangan dong buat Anindya. Oke, kita ada quiz di Twitter, sosial media, jadi ini buat teman-teman warga Lestari yang ada yang lagi nonton malam hari ini. Jadi sebutkan satu tempat wisata paling menarik di Indonesia dan sebutkan alasannya. Mention ke @live3lestari, #traveltheworld dan pemenang akan diumumkan di akhir acara. Ya, yes. Oke, kita punya tamu malam hari ini sangat luar biasa. Ada sepasang opa oma yang usianya hampir 70 tahun, masih romantis Anindya. Luar biasa, tadi saya ngobrol di belakang sebelum kita live ini. Dan mereka berdua selalu berlibur bersama dengan mengendarai sepeda motornya ke 58 negara. Saya bisa nggak ya besok sama pasangan hidup saya bisa seromantis itu? Nah ini dia. Menarik banget. Bicara tentang romantis atau tidaknya kita tanya langsung nanti dengan pasangan opa oma ini. Silakan kita undang Pak Alexander Lunardi dan Ibu Ida. Yeay. Boleh tepuk tangan. Selamat datang Ibu Ida, Pak Alex.
Lu kemana aja sih? Mas Glenn. Selamat datang di Glenn Fredly Show. Hei, Abis lu sendiri bukannya? lo gue gak tahu. Kita disuruh jalan-jalan keliling tadi. Lu suruh jalan keliling ya? Iya, suruh jalan-jalan Sudah, keliling ini terus kita punya tamu. beliau berdua. Silakan tepuk tangan buat tamu kita malam hari ini. Silakan Om, Opa, Oma silakan duduk. Waduh, luar biasa. Selamat Duduk datang. di bawah, membantu di bawah duduknya. Selamat datang Sini, Pak sini. Alex. Ke sini ya. Iya. Di sini? Boleh mic-nya di situ, iya. Bagus di sini. Iya. Sorry Tom. Dah Tombi. Ngurut, kayak biasa, ngurut. Ini luar biasa banget nih Pak Alex sama Ibu Ida malam hari ini. Kita kedatangan tokoh inspiratif karena ini selalu datang tokoh-tokoh inspiratif buat pemirsa atau warga Lestari kita menyebutnya. Pak Alex sama Ibu Ida boleh menyapa. Selamat malam buat warga Lestari. Selamat malam buat warga Lestari. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, Apa kabar? Pak Alex sudah keliling ke 58 negara sejak tahun 2003. Ya, Negara, boleh nggak kasih gambaran buat kita nih negara bagi 58 negara, gue juga belum nyampe bre segitu. Kemana aja Pak Alex? karena Banyak. cukup banyak, Ah, saya bawa contekannya. nggak apa-apa Pak Alex. Contekannya. Jadi Benuanya? benuanya ada 7, Ah, mungkin ya satu-satu. North America, North Amerika Utara, Amerika Utara, itu kita pergi ke 4 negara. 4 negara. Ke Kanada, Amerika, Costa Rica, Costa Rica. Panama. Oh, Jadi Panama. Costa Rica dan Panama itu di Central America sebetulnya, tapi bagian daripada Amerika Utara. Iya. Kemudian kita ke South America. South America, Brasil, Argentina, Chili, dan Peru. Banyak hal yang menarik di Brasil. Brasil. Ada Iguazu Fall, itu air terjun terbesar di dunia. Iya, iya. Bukan Niagara. Niagara paling terkenal. Betul. Kita harus nyusul ini. Tapi Iguazu yang terbesar. Jangan ketinggalan. Om, kalau saya boleh tanya. Terdiri dari 375 air terjun Di sana. Wow. dan melewati 3 negara. Om, kalau saya boleh tanya, itu kan listnya banyak banget tuh ya. Ya, Dari semua negara yang Om sudah kunjungin, yang paling berkesan. semuanya berkesan. Tapi kalau ditanya mana yang aneh, nah itu. Nah, mana yang aneh? Nah, yang aneh itu mungkin ibu yang jawab. Iya. Oh, ibu aneh. Ya, yang paling aneh. Karena masing-masing punya favorit sendiri. Oh gitu. Gimana Yang ibu? Aneh. Yang aneh yang mana bu? Yang aneh itu di Amerika Selatan. Kenapa Jadi itu Ibu? di Amerika Iya, iya. di Amerika Selatan itu di malam hari kita melihat jutaan Tempatnya bintang. negaranya di mana ya? Di negara Chili ada satu Chili. gurun namanya Atacama. Di situ kita kalau malam bisa lihat bintang sampai rasi-rasi bintang semua kelihatan. Jadi kita seperti di Wow, planetarium. keren banget. Udaranya begitu bersih. Kenapa bersih? Karena 7 tahun tidak pernah hujan. 7 tahun tidak pernah hujan, jadi oh iya pasti clear lah. Tidak ada industri, Hmm. nggak ada polusi. Jadi kita melihat bintang itu seperti di planetarium. Oke. Bersih sekali, bagus Keren. sekali. Om, kalau boleh tanya di sana berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Oh, bahasa Inggris, Bahasa tapi Inggris kan juga. kalau bahasa dengan body language juga bisa. Kalau makan ya ini, kalau minum ya ini nggak masalah. Yaitu kemudian ada lagi kita di pegunungan Andes. Bukan, jadi itu tingginya 5.000 meter. Iya. Jadi kita naiknya motor harus 2.000 ke 3.000, 4.000. Kalau enggak kita kena altitude syndrome, itu kepalanya berat pusing. Iya, iya, iya. Mungkin Ibu, Danau Titicaca. Ada lagi Danau Titicaca di situ namanya. Danau besar sekali di puncak suatu gunung. Itu orang-orangnya tinggal di atas danau dan mereka tinggalnya di atas semacam rakit. Rakit itu dibuat dari Papirus. papirus Alang-alang. semacam alang-alang. Terus dianyam dijadi satu seperti tikar yang besar sekali. Dan mereka tinggal di situ. Oh jadi ada ruangan-ruangannya. Ada. Wah luar biasa. Ini kita kalau nggak begini nggak ngerti nih. Om, kenapa motor? Harus dengan motor?
Ya sebetulnya kita senang aja naik motor. Jadi sebetulnya kita menyebut kita adalah traveler, wisatawan. Cuman orang lain naik bus, berombongan, naik mobil, kita milih naik motor. Karena kalau naik motor bisa lebih bersatu dengan alam, kita dinginnya, panasnya, baunya, tanah. Kalau kita lewat peternakan baunya kotoran gitu. Menarik itu ya. lebih Tapi menarik. Anindya mungkin ada Ada yang mempengaruhi nggak, ada yang kenapa Pak Alex dan Bu Ida awalnya gitu memulai traveling menggunakan mengendarai motor gitu? Ya sebetulnya karena hobi aja naik motor, sebetulnya mulainya tahun waktu saya usia 40 tahun motor besar. Jadi tapi kesempatan ke luar negeri pada usia 55. Dan motor yang dikendarain yang ini nih. ini kendaraan. Oh ini motor yang terakhir. Oh yang terakhir. Yang dulu mulai dari yang ada 500 cc, 1000 cc, Oh, I see. bertahap. Tapi ini paling enak nih Glenn. Ini Iya. paling enak nih kalau buat jalan jauh. Nah ini kan tadi Om ada nyebutin ada 7 benua dan yang menarik adalah saya baca di profil ke Antartika. Ya, Dan memang, harus membawa motor. ya memang Antartika itu gak banyak orang. Ya motor yang dibawa dengan kargo katanya. Ya, jadi kita untuk sampai ke Antartika, kita start dari Buenos Aires, Argentina. Iya. Jadi ini ke Amerika Selatan yang kedua kali. Yang pertama kan cross Ya, ini, yang kedua dari atas ke bawah. ya. Emang cita-cita saya keliling dunia begini dan keliling dunia begini. Ya, oh ada fotonya nih. Long way round dan long way down. Oke. Aduh keren banget ya. Ya, jadi sampai ke Ushuaia. Ushuaia itu kota yang berpenduduk yang paling selatan di dunia. Dari situ kita naik kapal. Kapal. Kapalnya ada pilihan, kapal yang besar, kapal yang sedang, kapal yang kecil. Oke. Kita pilih yang kapal yang kecil, Ibu yang cerita. Kapal yang kecil dipilih sama Om. Yang nggak kecil itu bisa muat 100 Oke. orang. Oke. Tapi yang kapal besar kan 3 cruise itu Beserta kan 3.000 motor. beserta motor. Motor. Oke. Ya. Menarik ya. Dan itu perlu approach khusus supaya motornya bisa masuk ke Bisa dibawa, kapal. ikut Ya. serta. Dan nggak ada fasilitas sehingga pakai crane. Keren ya, Crane dari kapal, diangkat. kemudian kita turunin di Zodiac kapal karet. Kemudian kita, Itu tuh ya gambarnya. Ya, Ini namanya niat. Karena kalau nggak niat nggak akan kejadian nih. Ini niat liburan Nah, banget. ini motornya bawa dari Jakarta. bukan. Sewa di sana. Ya, bukan dari Jerman. Oh. Kita kadang saya punya motor di Jerman, punya motor yang di sini. Oh. Nah, itu masalahnya kalau tadi meleset, Motor yang tadi diangkat dengan keren itu kalau jatuh meleset, ya hilang satu motor. Karena nggak ada Waduh. perusahaan asuransi yang mau cover. nggak ada asuransi yang mau cover. Wah. Menarik Berat ya. juga. Tapi ini luar biasa loh. Luar biasa loh San. Iyalah. Usia udah nggak muda tapi stamina masih luar biasa. Ke Antartika dinginnya bukan main. Naik motor Iya, hebat. berdua pula. Om, Gitu. kalau boleh tanya juga Sebetulnya kita tuh harus pilih waktu. Pada saat kita ke sana karena dia di South, itu kita di Januari. Di Januari musim panasnya, nggak terlalu dingin sih, -1, +1. Ya Allah Tuhanku -1 mah nggak terlalu Nah, dingin. buat kita mah Ini udah aja kita dingin dalam banget, studio Pak. aja kita udah menggigil. Enggak, kalau lagi udah lewat musim itu kan sampai dinginnya 40 minus, 50 minus, nggak ada orang bisa hidup. Maka di kota Ushuaia itu hidupnya ke aktivitas kotanya hanya 3 bulan. Setelah itu terlalu dingin untuk itu Om kalau misalnya naik motor pas salju Om jalan juga? Enggak. Kita nggak mau menantang alam. Kalau salju ya kita kayak Desember, Januari ini saya nggak pergi. Mau. Tapi kalau kita lagi pergi ketemu salju seperti di Austria, ya kita jalanin. Ya kita panggil mobil penyapu Iya. salju, kita di belakangnya. Kadang nggak boleh terlalu lama. Kalau ada terlalu lama kan esnya, saljunya menjadi ice, Iya. Oh. menjadi black ice yang nggak bisa dikendarai. Flat motor. ice ya. Anin ada pertanyaan? Katanya waktu di Singapura pernah jatuh sakit ya Pak Alex. Tapi semangat lagi gitu karena pengen travel naik motor bersama istri Bu Ida. Gimana itu ceritanya Pak Alex?
rada sedikit miscommunication. Jadi pada waktu saya Epic Journey itu 70 hari naik motor dari Eropa ke Asia. Pada waktu berangkat mungkin karena banyak kerjaan dan sebagainya stres. Jadi sebelum berangkat, Deketin dikit Pak mic. sebelum berangkat saya sakit dan berdua sakit. Jadi bukannya sakit memang udah, jadi bukan di Singapura sebagainya. Dan kita kan dari Jakarta ke mana, ke Jerman untuk ambil motor saya. Itu dalam perjalanan itu sakit. Tapi nggak tahu sampai di Eropa Ketemu motor sembuh. sembuh gitu ya. Obatnya motor, Iya, traveling naik motor. Om, itu Om, maaf. Om punya motor di Jerman karena Om tinggal di Jerman apa gimana? Kenapa? Enggak, Om Maaf. si Sandi Beliau nanya. ada motor di Jerman. Ada Enggak, Om motor kan tadi di taruh Jerman. motor di Jerman apa memang tinggal Membeli. di Jerman, punya berdomisili di Jerman? Ya ada ditip sama teman saya. Oh, oke. Ngomong-ngomong, Pak Alex pernah nggak selain motor besar naik motor trail? Enggak. Soalnya saya pernah Pak Alex, dari Malang ke Bromo naik motor trail. Ya Itu emang seru banget. Kapan kesana lagi ikut dong. Naik sendiri ya. Naik sendiri bareng rombongan teman-teman 10 orang. Kalau nggak salah ada sekitar 10 motor Terus gitu. kamu yang nyetir? Nyetir sendiri. Aku kan gak bisa nyetir ya, aku Itu- boleh ikut gak? Aku pegangan di belakang. Seru banget. Aduh. Namanya juga usaha. Dan kebayang tadi Aku udah kalau penakut soalnya. kebayang kalau tadi naik motor di cuaca dingin ya. Bahkan di Malang ke Bromo aja itu udah dingin banget. Iya aku Apalagi pasti yang bakal di pelukan banget itu. negara bersalju gitu. Aku dingin kakak. Oke, ini pertanyaan dari aku nih buat Ibu Ida. Rasanya menemani ya Pak Opa Alex dalam travel itu sempet ada pikiran ini kok bisa pilihan tempat-tempatnya kok begini atau pasrah aja untuk ikut atau memang Ibu Ida saya mau ke sini. Oh, itu saya menikmati semua yang dilalui, apalagi boncengan sama this is my soulmate. Your soulmate. Hati. Jadi itu Tom, lu kebayang gak pelukan gitu, Iya. ya, nikmatin, ya Allah enak banget ya Bre. Iya. Makanya udah cari Men, yang bisa bawa motor maksudnya. gue udah pesen Gojek udah langsung. Lu pacaran sama tukang gojek aja ya. Ya, ngapa pesen makanan. Saya mau nanya nih, Iya. kalau di jalan gitu Om, ada nggak kalau misalnya lagi lapar gitu ada nggak tukang gorengan gitu di Amerika Latin? Gimana lah kalau lagi lapar? Nachos. Banyak, Nachos. Gorengan nachos. Iya nachos. Mungkin kalau ada yang jual tuh orang Indonesia yang jualan. banyak sebenarnya itu di mana-mana sama. Kulinernya Orang sama, jualan, Ibu? orang Oh, ada jual ya, ayam panggang juga ada, ayam goreng yang pinggir-pinggir ada. Dan Ibu suka stop. Beli dulu coba rasa gitu. Wah nggak bisa, Oh, nggak jadi boleh. cuman Oh, lewat saja? kepengen aja. Oh. Bapak jangan gitu dong mencium. Pak. Ibu disiksa dengan rasa keinginan. Sebetulnya waktu di Amerika Tengah, di Costa Rica, itu di Costa Rica itu kan ekuator, Iya. sebelahnya kalau ini Indonesia ditusuk begitu, Iya. sebelah sananya keluarnya Iya. Costa Rica. Iklimnya sama, semuanya sama, makanannya pun sama. Iya. Yaitu ada Nasi rames, lagi, pisang goreng, Wah. tapi dari ada lagi combro. Ada combro tante. tapi Wow. dari Iya, tadi serius. dari tadi kita Iya. ditanyain. Iya. Sekarang kita ganti nanya. Boleh Pak. Boleh. Silakan, Boleh Pak Pak Alex. Alex. Rasanya nanya. nanya Atau- kehidupan rumah Boleh, tangga Pak aja. Alex. Saya lebih banyak bukan nanya tapi request. Request, oke. Nyanyi dong. Dari tadi ngomong lulu, jadi sekarang nyanyi dong buat kita. Oke, nggak jadi masalah. Boleh. Nggak jadi masalah. Nyanyi lagu apa ya Ibu Ida? Nyanyinya What a Wonderful World. Kan kita kan melalui Aku lihat Oma Ida ini gemes tempat-tempat banget yang gitu ya. indah. What a wonderful. Kita nyanyi, beliau dansa. Oh bisa. Asik. bisa. Ya, kayak zaman waktu masih pacaran. Oh bisa. Ya, Bisa. silakan teman-teman. Oke, kita tes. Itu- Kita coba ya. Ben, sikat. I see trees of green,
me. And I think to myself, what a wonderful world. Tell me, hey. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends